Mungkin udah banyak banget orang yang membahas kenapa dia beralih dari satu kamera ke kamera yang lain. Dan menurut saya saat ini udah banyak banget kamera yang cukup berkualitas dan bikin kita bingung untuk pilih yang mana demi kebutuhan produksi yang lebih baik. Dan video kali ini saya akan coba membahas kenapa saya memilih kamera Lumix S5 ini untuk kebutuhan produksi saya saat ini. Dan gimana cara menyiapkan kamera tersebut untuk kebutuhan fotografi ataupun videografi. So buat kalian yang belum subscribe dulu sekarang dan jangan lupa untuk aktifkan tombol notifikasinya. Lumix S5, sebuah kamera dari brand Panasonic yang memiliki banyak banget fitur unggulan yang mungkin gak dimiliki oleh kamera lainnya. Oh ya, ini bukan video unboxing, jadi kita singkirkan dulu boxnya. Karena kita akan membahas lebih spesifik mengenai kualitas dan gambar dari kamera Lumix S5 ini. Lalu ada beberapa fitur unggulan dan gimana cara menyiapkan kamera ini untuk kebutuhan produksi kreatif saya. So, sebelum kita masuk ke pembahasannya, tonton video yang satu ini. Oke, mungkin banyak banget orang yang meremehkan kamera ini, dan di Indonesia sendiri juga usernya menurut saya lebih sedikit daripada brand-brand lain seperti Canon ataupun Sony. Ya mungkin karena ada beberapa faktor yang saya nggak ngerti, entah itu masalah harga ataupun fitur-fitur yang diberikan oleh kamera ini. Tapi jujur saya nggak tahu orang yang merendahkan kamera ini tuh dia udah pernah pakai kamera ini atau hanya melihat review dari orang-orang. Jadi video yang kalian lihat tadi itu full kita bikin menggunakan kamera Lumix S5. Awalnya saya merupakan user Sony A7 Mark III, namun ketika pertama kali saya mencoba kamera ini, jujur benar-benar tertarik dan memutuskan untuk berpindah dari kamera Sony A7 Mark III ke Lumix S5 ini. Karena ada sesuatu yang benar-benar bikin saya terkesan dengan kamera ini. Jadi waktu pertama kali saya pakai Lumix S5 ini, first impression saya itu benar-benar kayak Yuiki kamera. Mungkin karena dynamic range dan kualitas gambar yang dihasilkan oleh Lumix S5 ini bisa bikin kalian lebih liar dalam proses grading. Sebelumnya saya udah pernah bahas Lumix G5, dan kalau kalian bandingkan dengan Lumix S5 ini, dia tuh bodinya lebih kecil namun memiliki sensor full frame. Kalau di kamera G5, fitur vlognya kalian harus beli secara terpisah. Di kamera Lumix S5 ini, kalian udah dapat fitur tersebut secara langsung ketika pertama kali kalian beli kamera ini. Gradasi warna yang diberikan oleh kamera Lumix S5 ini memberikan saya banyak ruang untuk bereksperimen di bagian warna. Jadi kalian bisa lebih berekspresif untuk mendapatkan hasil seperti yang kalian inginkan. Dan sekali lagi, sensasi itu belum pernah saya dapatkan di kamera lain yang selama ini pernah saya pakai. Dynamic range yang diberikan pun juga benar-benar bikin kalian memiliki kendali yang cukup banyak dari gambar yang dihasilkan. Seperti ketika kalian sedang shoot di beberapa tempat yang cukup minim cahaya, kalian juga bisa gunain dual native ISO-nya. Jadi kalian langsung lompat aja di ISO 4000 agar mendapatkan hasil yang lebih maksimal ketika dalam keadaan low light. Hal terakhir yang saya suka dari kamera Lumix S5 ini yaitu sistem image stabilization-nya. Jadi ketika kalian mengaktifkan fitur tersebut, saya jamin kalian akan mendapatkan sensasi yang cukup berbeda dari kamera yang lain karena image stabilization dari kamera Lumix S5 ini benar-benar sempurna. Seperti biasa, bukan Lumix jika tombol dialnya nggak bisa dikustomisasi. Kalian bisa custom dialnya sesuka kalian untuk membuat workflow kalian jadi lebih efektif. Kalian bisa tiru aja settingan dial saya, atau kalian bisa juga ubah sesuka kalian. Dan ada ketambahan dial di Lumix S5 ini yang sebelumnya di G5 belum ada, yaitu dia memiliki dial SNQ untuk merubah mode slow atau quick motion kalian jadi lebih efektif. Untuk settingan warnanya, saya lebih suka menggunakan Vlog. Kalau misal pengen cepet, ya biasanya saya menggunakan natural dengan beberapa racikan. Dan kalau bisa WB-nya kalian pindah ke Kelvin, biar warna kalian tetap konsisten di segala footage yang kalian ambil. Sesuaikan aja dengan lokasi di mana kalian syuting.
Oke, mungkin segini dulu untuk video kali ini. Thank you udah nonton sampai habis. Kalau misalkan ada beberapa hal yang kelewatan atau belum saya bahas, atau mungkin kalian ada pertanyaan, bisa langsung lempar aja di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Follow Instagram kita di depotkamera.com. Saya Rizky, sampai ketemu di konten berikutnya.